Bagi kalian nasabah yang telat bayar atau gagal bayar di aplikasi Shopee, ya di SPayLater dan SPinjam, pasti bertanya-tanya ya, kapan sih debt collector lapangan itu datang ke rumah? Dan wilayah mana aja nih yang rawan didatengin debt collector lapangan Shopee? Untuk penjelasannya, simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KT Channel. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas lagi tentang nasabah yang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi Shopee, tepatnya di SPayLater dan SPinjam. Nah, ketika nasabah yang gagal bayar, hal yang paling ditakutkan itu adalah ketika debt collector lapangan Shopee datang ke rumah. Di mana ketika debt collector Shopee itu harus ada aturannya ya. Di sini sudah terjelas bahwa Otoritas Jasa Keuangan itu mengatur soal penagihan yang dilakukan oleh debt collector. Jadi debt collector pun seharusnya tidak bisa sembarangan menagih, apalagi sampai bersikap kasar dan menyebar data debitur. Di sini sudah jelas bahwa ketika debt collector itu datang ke rumah itu harus mempunyai prosedurnya ya. Nah, prosedur inilah yang harusnya diterapkan oleh para pihak aplikator atau penyedia jasa debt collector ya ketika menagih nasabah. Faktanya di lapangan tidak seperti itu, teman-teman. Banyak kawan-kawan di sini yang ditagih secara langsung oleh pihak debt collector itu dengan nada amarah dan penagihan secara kasar ya, atau bahkan ada ancaman-ancaman WhatsApp, teman-teman. Itu untuk ke pinjol legal ya. Harusnya pinjol legal itu mentaati aturan dari OJK. Selanjutnya, kapan debt collector lapangan Shopee datang ke rumah? Debt collector lapangan Shopee datang ke rumah ketika nasabah yang gagal bayar atau telat bayar itu selama 90 hari atau 3 bulan. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa bayar ya, yang menunggak selama 90 hari atau 3 bulan itu bakal didatengin oleh debt collector. Ya syukur-syukur aman lah. Untuk di Shopee sendiri ya, ini gue menemukan beberapa kasus yang didatengin DC, ini cuma sedikit ya, dan ada yang aman. Nah, yang amannya ini yang banyak, teman-teman. Nah, yang didatengin DC ini adalah nasabah-nasabah yang ada di dekat kantor pusat Shopee. Itu di wilayah Jakarta saja, teman-teman. Untuk di luar Jakarta, ada yang didatengin ya, semacam kayak Bekasi, itu ada didatengin, dan ada yang aman juga, teman-teman. Jadi untuk debt collector Shopee ini DC-nya masih random atau tidak merata. Kalau diibaratkan perbandingan itu ya 1:100 lah gue katakan ya. DC-nya 1, yang galbay itu 100 orang. Akhirnya kan tidak kehandle semua ya yang galbay itu. Makanya untuk di beberapa kasus juga banyak yang aman dan ada juga yang tidak aman gitu, teman-teman. Nah, untuk wilayah-wilayah yang rawan ya, yang tadi gue katakan bahwa Jakarta itu adalah rawan DC Shopee-nya, teman-teman. Di kota-kota besar juga kayak Surabaya, ya, Medan, Makassar, Bandung itu cuma sedikit, teman-teman, dibandingkan yang galbaynya, yang amannya gitu ya. Nah, biasanya untuk tagihan berapa sih debt collector lapangan Shopee itu ke rumah? Nah, untuk tagihannya sendiri gue di sini ya nggak tahu juga ya. Karena di banyak kasus itu yang puluhan juta itu bahkan untuk 1 tahun ini aman, teman-teman, tidak didatengin DC ya. Nah, gue juga nggak tahu nih mana yang bakal didatengin DC. Ini ya menurut gue hoki-hokian lah ya. Berarti yang didatengin DC itu ya kurang beruntung lah menurut gue gitu ya, teman-teman. Jadi yang nggak didatengin DC itu beruntung gitu aja lah ya untuk tagihan, karena yang puluhan juta itu aman gitu. Sedangkan ya ada juga yang kasus yang di bawah 1 juta itu malah didatengin oleh debt collector Shopee. Kan aneh juga gitu ya Shopee ini gitu. Debt collector itu adalah pihak ketiga, teman-teman. Ya. Jadi Shopee itu menyewa pihak ketiga untuk menagih nasabah yang gagal bayar atau telat bayar. Nah, pihak ketiga ini adalah beda perusahaan ya, bukan perusahaan dari Shopee, teman-teman. Ini beda perusahaan, cuma Shopee yang mengambil atau ibaratnya menyewa lah nasabah, menyewa debt collectornya gitu. Misalkan DC ini tolong tagih nasabah ini, ntar dari DC-nya ini tuh dibayar gitu. Jadi ini beda perusahaan, teman-teman ya, pihak ketiga itu. Nah, jadi debt collector lapangan itu ya bukan dari perusahaan
ya, bukan dari perusahaan resminya gitu. Itu dia menyewa di perusahaan lain, yang di perusahaan itu ibaratnya kayak perusahaan itu DC semua lah gitu. Jadi Shopee itu mengambil dari perusahaan lain, yang perusahaan DC itu, untuk menagih nasabah yang gagal bayar atau telat bayar. Nah, segitu aja ya pembahasan kali ini ya, semoga bermanfaat lah buat teman-teman. Apabila penjelasan gua kurang dimengerti ya, gua mohon minta maaf lah yang sebesar-besarnya untuk teman-teman ya. Dan yang untuk ke teman-teman subscriber setia gua ya yang sudah menonton, gua mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Dan yang belum subscribe, gua mohon subscribe dulu lah ya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi yang gue berikan. Oke, thanks for watching.